Assalamualaikum guys, selamat datang di channel Spot Horror. Di video kali ini aku akan membagikan sebuah pengalaman horor yang dialami oleh Anna ketika dia diburu kuntilanak. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita simak videonya berikut ini. Jadi anak ini sedang hamil, namun dia tidak menggubris nasihat mertuanya karena dia tidak percaya mitos. Dan belum lama Anna tinggal di kampung suaminya. Pembawaan Anna yang ramah, mudah bergaul, dan sedikit cuek membuatnya tak kesulitan bergaul. Dengan mudah, Anna akrab dengan ibu-ibu tetangga kontrakannya. Bahkan dulu ketika baru seminggu tinggal di sana, dia sudah tahu gosip paling hangat di komplek kontrakannya. Hingga sekarang, sudah 8 bulan dia tinggal di sana. Bisa dipastikan, dia tak tertinggal gosip. Kontrakan Anna tak jauh dari rumah mertuanya, sehingga sang mertua sering datang ke kontrakan untuk menemaninya saat sore hingga suaminya pulang. Joko adalah nama suami Anna. Dia sering pergi untuk bekerja dari sore sampai malam. Sebenarnya Anna tidak masalah di rumah sendiri. Namun ibu mertuanya tidak memperbolehkan Anna di rumah sendirian karena Anna sedang hamil. Itulah alasan mertuanya tidak membiarkan menantunya di rumah sendirian. Terkadang sambil menunggu Mas Joko pulang, Anna berkumpul dengan ibu-ibu komplek. Ngobrol apapun itu hingga lupa waktu. Seringkali menjelang maghrib, Anna baru pulang. Mertua dan Mas Joko sudah sering menasehati Anna, tapi tak pernah digubris. Kamu itu lagi hamil, Nduk. Kalau menjelang sore jangan di luar, apalagi menjelang maghrib, kata mertuanya menasehati. Tapi dasar Anna memang bandel. Dia tak menggubris nasihat dari suami bahkan mertuanya itu. Dia tak percaya dengan mitos-mitos orang hamil yang sering dikatakan oleh mertuanya. Hingga suatu hari, saat Anna sedang mencuci baju, tiba-tiba air sumur itu tak kuat naik. Mungkin karena mesinnya rusak, pikirnya saat itu. Buru-buru dia meminta bantuan Mas Joko untuk mengecek mesin airnya. Setelah dicek, ternyata pipa airnya ngambang tidak masuk ke air. Jadi Mas Joko harus membuka sumur untuk menurunkan pipa agar masuk ke air. Sayang, ternyata sumurnya kotor sekali ini. Banyak sampah di sini. Pantas saja airnya tidak bisa naik, kata Mas Joko. Kok bisa sih? Mana? Kata Anna penasaran sambil melongokkan kepalanya ke dalam sumur. Belum sempat melihat sampah di dalam sumur, mertua Anna lewat. Anna langsung ditarik dan diajak menjauh dari sumur. Mertua Anna sedikit meninggi. Hei, orang hamil itu gak boleh nengok-nengok ke dalam sumur, pamali, kata mertuanya. Maaf Bu, saya benar-benar gak tahu. Saya penasaran sebanyak apa sampah yang ada di sumur ini, kata Anna. Sudah, ayo masuk. Jangan dekat-dekat tempat ini. Joko, cepat tutup kembali, lanjut mertuanya. Sore itu akhirnya air sudah normal kembali. Anna menyelesaikan mencuci baju, kemudian beristirahat sambil main handphone. Tak lama kemudian, Mas Joko berpamitan, mau mengantar mertuanya pulang. Mungkin karena kelelahan, Anna pun tertidur. Dalam tidurnya, Anna bermimpi pergi ke tempat yang sangat jauh. Sampai rasanya nafasnya tersengal-sengal. Saat nafasnya hampir habis, Anna terjatuh. Saat itulah dia kaget dan terbangun. Sebenarnya dia masih ngantuk, tetapi karena tadi terbangun karena kaget, Anna tidak bisa melanjutkan tidurnya. Dia pun akhirnya memutuskan untuk mandi. Setelah mandi, dia keluar mengunjungi tetangganya. Padahal waktu itu sudah menjelang maghrib. Tak lama kemudian, adzan maghrib pun berkumandang. Anna pamit pulang untuk sembahyang. Saat sholat,
Anak ini merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Tubuhnya terasa berat, pusing, mual-mual, dan tiba-tiba tubuhnya tidak bisa digerakkan. Seperti orang sedang ketindihan, tetapi anehnya anak ketindihan dalam keadaan duduk di antara dua sujud. Di saat dia merasa ketindihan, Ana berusaha membaca doa-doa dan berusaha tetap khusyuk melanjutkan sholatnya sampai selesai. Walaupun dalam hatinya dia ketakutan dan pikirannya kemana-mana. Saat dia sedang berusaha melanjutkan sholatnya, tiba-tiba ada perempuan jalan di atas sejadahnya. Perempuan berbaju serba putih itu berjalan sambil tertawa. Saat itu juga, Ana tidak kuat dan tidak bisa khusyuk lagi. Dia berusaha keluar kamar untuk mencari pertolongan. Namun saat akan keluar kamar, badannya seperti ada yang mendorongnya. Tubuh Ana terpental ke dalam kamar lagi. Saat itu juga, Ana mengalami kontraksi. Dalam keadaan takut dan panik, Ana segera menelpon Mas Joko. Ketakutan campur panik menyelimuti hati Ana. Keringat dinginnya bercucuran. Air matanya mengalir deras, namun tangisnya tak mengeluarkan suara. Tak lama kemudian, Mas Joko datang. Tak kuat menahan ketakutan dan kepanikannya, Ana pingsan. Saat dia terbangun, dia sudah ada di rumah sakit. Ana pikir janin yang dikandungnya tidak selamat. Dengan refleks dia memegang perutnya yang masih membesar. Dokter berkata janinnya sehat dan baik-baik saja. Kontraksi yang dialaminya adalah kontraksi palsu. Hal semacam itu sering terjadi kepada ibu hamil. Mendengar penjelasan dokter, Ana lega dan bersyukur. Selama 2 hari itu, Ana terus-terusan mengalami kontraksi palsu, sehingga membuatnya tidak nyenyak tidur. Selain itu, Ana juga merasa sering ingin buang air kecil. Dia bolak-balik ke kamar mandi. Tapi aneh, kencingnya tak keluar-keluar. Hal itu membuat Ana kesakitan. Sampai akhirnya Ana sudah tidak kuat lagi menahan sakitnya. Rasa ingin buang air kecil tetapi tidak bisa keluar. Dokter, ini kenapa kontraksinya tidak berhenti? Tapi aku juga merasa ingin buang air terus, tapi tidak bisa keluar, keluh Ana kepada dokter. Sedang kami observasi, Bu. Yang ibu alami ini jarang terjadi dengan ibu hamil pada umumnya. Tapi ibu, tenang ya. Kami akan tetap berusaha untuk memberikan pelayanan dan membantu penyembuhan ibu. Ibu sabar dan berdoa kepada Tuhan, agar ibu dan bayinya kuat ya, jawab dokter. Mendengar jawaban dokter, Ana pun berusaha untuk sabar dan terus berdoa kepada Tuhan, agar diberikan kesembuhan dan kekuatan. Memasuki hari ketiga di rumah sakit, mulai terjadi hal aneh lagi. Saat itu, Ana sedang ditemani oleh Mas Joko. Tiba-tiba muncul sosok perempuan berambut panjang di belakang Mas Joko. Perempuan itu berbadan sangat besar. Pakaiannya berwarna putih lusuh. Rambutnya tergerai panjang hingga ke lantai. Matanya besar dan berwarna putih. Ditambah wajahnya penuh darah. Tentu saja membuat Ana berteriak dan pingsan karena ketakutan. Setelah sadar, Mas Joko bercerita bahwa baru saja Ana kesurupan. Saat kesurupan, sosok yang merasuki tubuh Ana berkata, "Aku tidak akan menjauh dari perempuan ini. Perempuan ini dan anaknya akan menjadi anak buahku. Percuma kalian mengaji atau apapun itu. Itu semua tidak akan mempan. Berikan aku buah merah dan kepala ayam jika ingin anak yang dikandungnya selamat." Tak lama setelah kesurupan, keluar darah dari kewanitaan Ana. Mas Joko panik dan memanggil dokter. Dokter segera menyiapkan peralatan untuk persalinan karena mengira Ana akan melahirkan prematur. Ana segera dibawa ke ruang ICU untuk ditindaklanjuti. Namun anehnya setelah di USG dan diperiksa,
Bayi yang ada di kandungan Ana baik-baik saja dan sehat. Dan tidak ada tanda-tanda mau melahirkan. Persalinan pun dibatalkan. Kemudian Ana dibawa kembali ke kamarnya. Setelah berkali-kali kontraksi, Ana semakin sering merasa ingin buang air kecil. Tapi anehnya, saat akan dikeluarkan, air kencingnya tidak juga keluar. Sampai 20 menitan, Ana jongkok tetapi tidak juga keluar. Hal itu membuat Ana kesakitan. Mendengar apa yang dialami Ana, bapaknya merasa ada hal yang ganjil. Bapaknya segera memanggil seorang ustadz yang kebetulan masih saudara. Ustadz itu pun segera melihat keadaan Ana di rumah sakit. Pak Ustadz mengatakan hal yang mengejutkan. Percuma kamu menangis, Ana. Sampai kamu menangis darah pun, kamu tidak bisa buang air kecil. Kamu tidak bisa buang air kecil. Bukan karena penyakit, tetapi karena lubang saluran kencingmu sudah ditutup oleh makhluk yang merasukimu kemarin. Ada 3 sosok yang sedang mengikutimu saat ini. Gimana ini, Pak? Ana sudah tidak kuat lagi, Pak. Tolong usir makhluk-makhluk yang mengikuti saya ini, kata Ana menangis dan memohon. Dan tidak lama setelah membaca doa, akhirnya Ana bisa buang air kecil. Malamnya pun Ana bisa tidur pula setelah beberapa malam tidak bisa tidur karena bolak-balik ke toilet. Selanjutnya Pak Ustadz diminta keluarga Ana untuk membantu membersihkan tubuh Ana dari gangguan-gangguan makhluk halus. Selama proses pembersihan oleh Pak Ustadz, Ana merasa tidak jenak dan tidak suka saat melihat suami dan Pak Ustadz. Dan bukannya berkurang, Ana menjadi semakin sering kesurupan dan tidak sadarkan diri. Sampai akhirnya di hari kelima Ana di rumah sakit, Ana semakin drop. Tubuhnya lemas karena sering kesurupan dan pingsan. Badannya panas tapi Ana merasa dingin. Ana bercerita saat dirinya pingsan dan kesurupan, dia merasa seperti sedang tidur seperti biasanya. Saat pingsan, Ana sempat bermimpi. Dia sedang berada di sebuah danau. Di pinggir danau itu ada banyak sekali orang berkumpul. Namun anehnya, wajah orang-orang itu semuanya pucat. Anehnya lagi, orang-orang itu menggunakan pakaian zaman dulu. Yang laki-laki bertelanjang dada menggunakan ikat kepala dan yang perempuan menggunakan kemben. Saat memperhatikan orang-orang itu, tiba-tiba seorang perempuan mendekati Ana dan berkata, "Kalau kamu ingin anakmu lahir, kamu jangan pulang ya. Tetaplah di tempat ini bersamaku. Di sini tidak akan ada masalah. Kalian akan bahagia selalu." Mendengar perkataan perempuan itu, Ana sedikit bingung. Pada saat yang bersamaan, ada sosok laki-laki yang berjalan ke arahnya. Setelah dekat, ternyata laki-laki itu adalah kakeknya yang sudah meninggal. Kakek menghampiri Ana dan berkata, "Kamu jangan tinggal di sini, Ando. Kamu pulang saja. Kamu sudah berjanji kepada kakek untuk menjaga bapakmu. Sekarang, kamu pulang ya. Banyak orang yang sayang sama kamu. Ikuti kakek. Kakek akan mengantarmu pulang." Ana menuruti dan mengikuti perkataan kakeknya. Dia berjalan mengikuti kakeknya, namun tiba-tiba tangan Ana ditarik oleh perempuan yang menghampirinya tadi. Saat menoleh, perempuan tadi berubah menjadi sosok kuntilanak yang sangat besar. Wajahnya hancur berdarah-darah. Ana kaget dan seketika berteriak, "Ah, tolong!" Mata Ana terbelalak. Pandangannya sedikit kabur. Ternyata dia masih di rumah sakit. Mendengar Ana berteriak, bukannya panik, keluarga Ana berseru, "Alhamdulillah, Ana sudah sadar. Kamu sudah koma selama 2 hari, Nduk," kata bapak sambil memeluk anak kesayangannya. "Aku koma 2 hari, Pak. Padahal rasanya aku hanya tidur beberapa jam saja. Tadi Ana juga bermimpi bertemu dengan kakek, Pak,"
kata Ana menceritakan mimpinya. Tidak lama setelah kejadian itu, Ana dibawa pulang. Keluarga memutuskan untuk merawat Ana di rumah, baik secara medis maupun secara spiritual. Namun tak disangka, sesampainya di rumah badan Ana kembali tak bisa digerakkan. Tulang-tulangnya kaku dan tidak kuat berjalan. Akhirnya Ana digendong bapaknya ke dalam kamar. Tak berapa lama setelah dibaringkan di tempat tidur, lagi-lagi Ana kesurupan. Kalian mau membawa kemanapun perempuan ini, tetap tak ada gunanya. Aku akan tetap mengejarnya karena dia dan anaknya akan menjadi anak buahku. Dia akan menjadi penerusku. Lihat saja nanti. Kata makhluk yang merasuki Ana. Setelah berkata demikian, makhluk itu keluar dari tubuh Ana. Bukan pergi, tetapi makhluk itu pindah merasuki orang lain, kemudian mengarahkan telunjuknya kepada Ana sambil melanjutkan kata-katanya. Besok, tanggal 4, jam 4, dia akan mati bersamaku. Mendengar itu, Ana menangis ketakutan sambil memeluk Mas Joko. Gimana ini Mas? Tolong aku belum mau mati. Ana menangis histeris. Semua yang ada di dalam ruangan itu pun ikut menangis dan hanya bisa berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan agar Ana bisa dihindarkan dari makhluk jahat itu. Singkat cerita, akhirnya tinggallah tanggal 4. Ana sangat takut di hari itu. Dia khawatir apa yang dikatakan makhluk jahat kemarin benar-benar terjadi. Berhari-hari menangis dan dihantui rasa takut membuat hati dan pikirannya capek. Tanggal 4, jam 4, dia tertidur. Lagi-lagi Ana bermimpi aneh. Dia merasa didorong oleh Mas Joko ke dalam jurang yang sangat dalam. Dadanya terasa sesak. Saat terjatuh itu anehnya dia merasa tidak sampai-sampai ke dasar jurang. Ternyata ada tangan yang menarik tangan Ana yang membuatnya tidak terlempar ke bawah. Setelah dilihat dengan jelas, itu adalah tangan kakeknya. Teruskan hidupmu. Selagi kamu bisa menjalaninya, Nduk. Jaga makam kakek. Jaga orang tua dan anakmu. Semoga kalian bahagia selalu. Pesan kakek, jangan pernah tinggalkan sholat. Selalu ingat dengan yang di atas dan jangan sekali-kali menengok ke dalam sumur, kata kakeknya sambil menarik tangan Ana. Setelah mendengar pesan kakek, Ana terbangun. Matanya perlahan terbuka, namun pandangannya terhalang kain putih yang menutup wajahnya. Suara isak tangis terdengar. Di sampingnya terlihat bapaknya menangis sambil membaca Al-Quran. Ternyata Ana sudah dinyatakan meninggal selama 1 jam dan tubuhnya sudah ditutup dengan kain. Orang-orang yang melihat Ana terbangun setelah dinyatakan meninggal membuat orang-orang kaget. Bagaimana tidak, Ana sudah dinyatakan meninggal 1 jam yang lalu. Kini dia tiba-tiba terbangun seolah-olah seperti terbangun dari tidurnya. Setelah sadar bahwa Ana belum meninggal, keluarganya menangis bahagia. Keluarganya memeluk penuh haru. Setelah keadaan tenang, Ana pun menceritakan apa yang dia alami selama meninggal kepada keluarga dan Pak Ustadz. Oh, jadi begitu. Makhluk yang mau mengambil Ana berasal dari sumur kontrakan ini. Sebaiknya kalian menjaga kebersihannya. Jangan sampai sumur ini banyak sampah lagi, pesan Pak Ustadz. Mas Joko pun segera ke sumur dan membersihkan sumur itu. Tak lupa mereka juga mengadakan acara selamatan dan tahlilan di rumah kontrakannya untuk menghindari gangguan-gangguan makhluk halus. Setelah itu semuanya kembali berjalan dengan normal. Perlahan, Ana mulai membaik dan bersyukur bayi yang dikandungnya baik-baik saja. Ana akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Dia bersyukur bisa hidup dengan tenang dan bahagia bersama keluarganya.
Walaupun setelah kejadian menyeramkan itu, kini Ana bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Demikianlah kisah seorang Ana yang sedang hamil, tapi dia langgar pamali, yang berakibat dia diganggu oleh makhluk halus. Oke, sekian dulu video kali ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.